Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Jamaah virtual yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama tausiah online Ramadan tahun 1441 Hijriah edisi ke-20 yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY akan segera dimulai. Sebelum kita mulai tausiah online Ramadan kita, marilah kita saksikan bersama video dakwah virtual berikut ini. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Jadi di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kokohnya kejahilan. Lalu di dalam hadis Bukhari yang lain, an Syaqiqin qala kuntu ma'abdillah wa Abi Musa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman. Sesungguhnya pada masa menjelang hari kiamat terdapat hari-hari, masa yanzilu fiha al-jahl. Kejahilan atau kebodohan itu turun merata dalam kehidupan manusia. Wa yurfa'ul ilmu, dan ilmu itu dicabut. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, wa fi riwayatin li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yataqarabuz zaman atau waktu itu terasa sangat berdekatan, cepat sekali. Wa yuqbadul ilmu itu diambil, ditahan. Wa tazharul fitan, dan fitnah itu makin tampak. Wa yulqis syuh, pelit dia, bakhil, kikir, itu semakin merajalela dalam karakter manusia. Wa yaksurul haraj, dan pembunuhan itu banyak sekali terjadi. Ini hadis riwayat Muslim. Ini ada 3 hadis, tapi yang ingin kita fokuskan ini adalah qabdul ilmi wa zuhurul jahli. Jadi hari kiamat itu diantara tanda-tandanya itu adalah ilmu itu ditahan oleh Allah, dicabut oleh Allah, dan kemudian kejahilan, kebodohan itu merajalela. Ibnu Battal rahimahullah, beliau menyatakan, ra'ainaha ayanan, kita lihat atau saksikan dengan kasat mata. Faqad naqasal ilmu itu makin hari makin berkurang. Wa zaharal jahlu, dan kebodohan, kejahilan itu merata. Tapi orang merasa pintar karena tiap hari dapat postingan di WA 10 sampai sekian puluh hadis, tapi satu pun dari hadis itu tidak menginspirasi hidup. Wa ulqiya syuhhu fil qulub, hati Pak, mental kita ini itu semakin pelit pikir. Wa ammatil fitan, fitnah itu menyeluruh sekarang. Kalau dulu fitnah itu bagi orang bodoh, sekarang orang pintar pun juga sama. Tidak beda rasanya sekarang orang berpendidikan dengan tidak berpendidikan. Wa kasural qatlu, dan pembunuhan itu sedemikian banyak. Itu yang dikatakan di dalam syarah Sahih Bukhari. Ya, kalau kita mau menyadari Pak, berapa juta umat yang dibunuh saat ini, lebih banyak yang dibunuh oleh sesama manusia ketimbang meninggal karena sebab misalnya bencana alam atau barangkali juga sakit. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan, ketika ilmu itu dicabut, maka yang terjadi itu adalah
konsekuensi logis dari tercabutnya ilmu. Apa itu? Ya kejahilan. Ya memang masih tersisa, tetapi semakin kemudian jumlahnya itu sekarang. Orang alim itu kalau berdasarkan hadis ini, itu mungkin kuantitasnya itu semakin hari akan semakin berkurang. Di Muhammadiyah kita, Pak, dari personalia PP sekarang, Pak, itu Pak Yunhar wafat 12 itu kan tidak secara khusus mendalami persoalan agama ini. Pak Din itu risau. Mengapa? Karena Muhammadiyah ini harakat Islamiyah, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di situ tidak ada sibghah ulama, sibghah Islamiyah, maka karakter harakah Islamiyah itu hilang. Karena memang banyak ulama mungkin, tapi adakah kemudian kerelaan untuk mengabdikan usia dan kesehatan yang tersisa untuk umat? Belum tentu. Nah, demikianlah tadi video dakwah virtual yang telah kita saksikan bersama. Semoga senantiasa bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita semua. Sebelum dimulai tausiah online Ramadan tahun 1441 Hijriah, untuk jamaah sekalian jangan lupa pantengin terus dakwah kita di YouTube dengan kajian new channel, Zoom dengan meeting ID 754 058 3868, Facebook Pemuda Muda DIY, Twitter Pemuda Muda DIY, dan di Instagram juga bisa diikuti di kamastu_mantap atau kajian Muhammadiyah.jogja atau kajian Muh DIY. Untuk YouTube jangan lupa untuk mensubscribe channel kami, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng agar selalu mendapat notifikasi dari kajian kami. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk jamaah sekalian yang ingin mendonasikan sebagian hartanya, dari kami menyediakan lembaga Lazismu yang lebih lengkapnya bisa dibaca di bawah ini. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengaji. Pada edisi yang ke-20 ini kita bersama dengan Ustadz Ridwan Furqani MPI, yang beliau ini Ketua MPS PWN DIY. Nah, pada edisi yang ke-20 ini kita akan menyinggung sedikit tentang Islam dan kepedulian sosial. Jemaah rahimakumullah, salawat dan salam tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah rahimakumullah, baik jemaah yang selalu mendengarkan melalui Zoom, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dengar dia juga. Nah, pada sore hari ini mari kita dengarkan untuk kajian sore hari ini sampai dengan pukul 17.10 yang akan bersama oleh Ustadz Ridwan Furqani MPI. Kepada Ustadz Ridwan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa di mana saja berada, jamaah virtual pada sore hari ini, yang pertama tidak lupa puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena limpahan nikmat dan karunia darinya sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk bernafas dengan lega. Kalau sudah terpapar COVID kan bernafasnya sesak gitu ya. Nah, kita masih lega sore hari ini. Ini tidak lain dan tidak bukan juga karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Paling tidak sore hari ini kita akan menyelesaikan ibadah puasa di hari yang ke-20 ya. Kita sebentar lagi akan masuk 10 hari terakhir. Ini nikmat yang luar biasa, yang istimewa, yang tidak semua orang mendapatkannya, maka layak untuk kita syukuri. Paling tidak lisan kita mengucapkan bacaan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ikuti, kita gunakan nikmat-nikmat Allah ini untuk beramal di jalan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, tidak lupa juga kita doakan mudah-mudahan sholawat dan salam selalu tercurahkan, diberikan oleh Allah kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang berusaha untuk meneladani kehidupan beliau dari zaman sahabat dulu sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan termasuk kita yang hidup di era yang orang sebut dengan era milenial. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan pengikut Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat, pertolongan Allah, tetapi karena bacaan-bacaan sholawat kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah virtual yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang terkait dengan Islam dan ajaran kepedulian sosial. Panitia meminta saya ini barangkali terkait dengan majelis yang sedang kita jalankan, ya, majelis pelayanan sosial.
poinnya begini, jamaah sekalian, bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna, ad-din al-kamil. Agama Islam ini juga agama yang menyeluruh, ad-din as-syamil, yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Berislam ini dianggap tidak cukup kalau hanya soleh secara individual, soleh secara ritual saja. Islam kita ini baru lengkap kalau selain soleh secara individual, secara ritual, juga soleh secara sosial. Nah, kita akan mencoba melihat dasar kita. Kalau kita berbicara Islam, tentu kita akan mengambil dasar dari Al-Quran. Kita akan mulai coba satu ayat dalam Al-Quran. Kita perhatikan di layar mungkin ada. Saya selalu mengambil sebagai pendahuluan itu surat Ad-Dariyah ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Ad-Dariyah 56 itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah khalaqtu aku ciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Nah, ini bagian dari ajaran yang berdimensi vertikal. Jadi kita berada di dunia ini punya misi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi yang kedua, dimensi yang kedua disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Wa id dan ingatlah qala ketika rabbuka wa id qala dan ingatlah ketika berkata rabbuka, Rabbmu lil malaikat pada malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan fil ardi di bumi khalifah. Jadi selain dimensi vertikal, ya, Islam ini mengajarkan kita dimensi horizontal yang harus kita lalui, harus kita jalankan. Selain sebagai abdi, sebagai hamba, kita punya status juga sebagai khalifah. Ya. Kalau hamba itu harus taat, tunduk, patuh, mengabdi sepenuh hati, sepenuh jiwa. Nah, kalau khalifah ini punya makna kepemimpinan manusia di dunia. Punya makna juga khalifah ini manusia sebagai wakil Allah di dunia. Nah, apa konsekuensinya menjadi khalifah atau berstatus sebagai khalifah? Maka manusia ini harus punya perilaku yang baik, yang berdampak kebaikan dalam kehidupannya di dunia. Ya. Jadi punya tanggung jawab untuk membangun kebaikan-kebaikan yang banyak kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, baik makhluk hidup, makhluk mati, untuk melakukan pemeliharaan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini sesuatu yang seimbang, jamaah sekalian, antara dimensi yang bersifat vertikal kepada Allah, kemudian yang horizontal kepada sesama, ini harus seimbang. Keseimbangan ini digambarkan lebih jelas. Ada ayat-ayat lain ya di dalam Al-Quran. Saya ambil satu dari surat Al-Baqarah ayat 43, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ayat yang menyandingkan antara sholat dan zakat ini di dalam Al-Quran lebih dari 25 ya. Kalau kita menemukan aqimus shalah, biasanya diikuti dengan atuz zakah. Apa maknanya? Ini melanjutkan yang tadi saya sampaikan antara Ad-Dariyah ayat 56 kemudian Al-Baqarah 30, bahwa aqimus shalah ini berdimensi vertikal. Ya, beribadah kepada Allah. Wa atuz zakah ini berdimensi kepedulian sosial. Shalah itu lillah, menghadap kiblat, khusyuk, dengan menempatkan diri seakan-akan
menghadap Allah secara langsung atau diawasi oleh Allah secara langsung. Sementara wa'atu zakah, memberikan zakat itu berbagi kepada sesama. Ada sebagian dari yang kita miliki adalah hak orang lain yang harus kita tunaikan. Nah, ini pun harus seimbang. Makanya wa'aqimus shalah diikuti dengan wa'atu zakah. Kalau itu belum dianggap cukup, masih ada jamaah yang dirahmati Allah. Kita semua sebagai seorang muslim tentu mengamalkan sholat, melaksanakan sholat. Lebih dari itu mendirikan sholat. Coba kita cermati. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Sepertinya biasa saja. Tetapi coba kita cermati. Pada saat takbiratul ihram kita laksanakan, apa yang kita lakukan? Kita menghadap ke arah kiblat, posisi tegak, sempurna. Pandangan mata dianjurkan untuk melihat tempat sujud. Fokus perhatian kita sedang menyembah Allah, begitu. Tidak peduli dengan kiri kanan pada saat itu. Tetapi ketika sholat mau berakhir, kita mengakhirinya dengan salam, menoleh ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kanan dan ke kiri adalah simbol dari kepedulian terhadap sesama. Setelah kita mengabdi kepada Allah dalam bentuk ritual dengan khusyuk, dengan penuh konsentrasi, kita harus menindaklanjutinya dengan peduli pada orang di sebelah kanannya, pada orang di sebelah kirinya, sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah selalu diberikan kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah selalu diberikan pada kalian. Istimewa sekali jamaah sekalian. Coba, dalam sholat yang sehari dilaksanakan minimal 5 kali, ada simbol keseimbangan antara mengabdi kepada Allah secara ritual dengan kepedulian terhadap sesama. Ini tidak sekedar simbol, tetapi harus dipraktekkan. Maka sekitar 1 abad yang lalu, Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un juga dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena orang yang tidak peduli dengan sesama, orang yang sholatnya meskipun sudah diakhiri dengan salam, menebar keselamatan dengan negeri, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan, maka di surat Al-Ma'un itu diancam sebagai orang yang mendustakan agama. Coba kita cermati ayat per ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak memperhatikan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum. Celaka orang yang sholat tetapi sholatnya lalai. Alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang riya, wa yamnaunal maun, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, ayat ini sangat melegenda di kalangan warga Perserikatan Muhammadiyah. Menjadi isi pengajian yang terus-menerus diulas dari waktu ke waktu, yang selalu menjadi energi warga Perserikatan untuk selalu peduli kepada sesama. Kiai Dahlan mengajarkan ini tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, sampai muridnya, dalam cerita itu muridnya bosan. Kiai, kenapa ini nggak selesai-selesai? Saya sudah hafal, saya sudah tahu artinya. Pertanyaan Kiai sederhana, sudah berapa anak yatim yang kamu santuni? Belum banyak, Kiai. Belum ada, Kiai. Oh ya. Apa kemudian? Ya, sebelum selesai
ini kamu amalkan, ini belum akan saya lanjutkan. Akhirnya para murid Yai Dahlan bertebaran kemana-mana, mengambil anak yatim untuk disantuni, anak yang tidak mampu diberi makan, diajari sholat, diajari berbagai macam kemampuan beragama, beribadah dan lain sebagainya. Jadilah ini menjadi cikal bakal amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita di era ini tidak menjadi pendusta agama? Ya, tentu kita harus berusaha agar beragama kita itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi beragama kita harus berdampak kepada orang lain. Kita belum dianggap soleh, baru melaksanakan sholat dengan sholat saja, gitu, baru berpuasa saja, tetapi kesalahan kita akan lengkap kalau setelah sholat, setelah puasa, setelah tadarus kita berbagi dengan orang lain. Nah, persoalannya kemudian bagaimana kita memahami anak yatim dan orang miskin di zaman ini? Apakah masih sama dengan pada zaman-zaman dahulu? Jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu terbatas, ini secara singkat penafsiran atau pemahaman yatim dan fakir miskin di era ini perlu kita kembangkan. Agar apa? Agar beragama kita juga kemudian bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah-tengah kita. Di dalam kamus dinas sosial, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata fakir miskin ini berkembang. Dalam kamusnya dinas sosial ada istilah namanya PMKSS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ada sekitar 26, ya, bukan sekitar, ya, ada 26 poin yang menjadi penyandang masalah kesejahteraan, dan itu bisa kita jadikan sebagai tafsir orang miskin pada zaman sekarang. Siapa mereka? Mulai dari anak terlantar, bayi terlantar, lansia terlantar, orang miskin, difabel, korban narkotika, anak jalanan, orang dengan tempat tinggal yang tidak layak, pekerja-pekerja migran bermasalah, kemudian ada ODGJ, mungkin istilahnya agak aneh ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Semuanya itu adalah bentuk kemiskinan di zaman ini yang harus kita selesaikan. Yang Islam hadir di dunia ini harus mampu menyelesaikannya. Maka sekali lagi, marilah kita berusaha agar tidak menjadi pendusta-pendusta agama. Beragama kita selain ibadah mahdhah yang kita jalankan, kita wujudkan dalam bentuk kepedulian sosial. Nah, saya kira itu jamaah yang dirahmati Allah, nanti bisa kita lanjutkan dalam dialog yang lebih interaktif. Bagaimana kemudian kepedulian ini kita wujudkan dalam bentuk yang lebih praksis lagi di lapangan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ustadz Ridwan Furqoni MPI yang telah menyampaikan tentang uraian Islam dan kepedulian sosial. Tadi Ustadz menyampaikan tentang sebenarnya kita ini sebagai khalifah fil ard, di muka bumi ini gitu loh, dan menyinggung tentang surah Al-Maun tentunya. Tentunya kita sebagai umat Islam tidak saja soleh secara pribadi, tapi secara sosial, secara lingkungan kita tetap kita berdayakan gitu ya Ustadz. Ya, betul. Nah Ustadz, sekarang ini Ustadz, kita melihat Ustadz, di beberapa daerah gitu ya, memang terdampak oleh COVID ini. Bahkan bantuan sosial itu berbagai ortom, berbagai LSM ataupun masyarakat Islam ataupun umat manusia memberikan dampak itu kepada orang-orang yang membutuhkan Ustadz. Nah ini ada suatu pertanyaan Ustadz, Muhammadiyah sangat jelas gitu loh memberikan kontribusi untuk kepada dampak bansos ini ke orang-orang yang membutuhkan gitu Ustadz. Nah kira-kira apa sih perbedaannya kita dengan partai politik Ustadz? Karena kita sebagai umat Islam tentu masih memberikan label-label itu. Apakah itu termasuk ria Ustadz? Monggo Ustadz, bisa dijawab Ustadz. Iya, jadi memang Muhammadiyah itu bagian dari
kelompok masyarakat sipil yang alhamdulillah pada situasi semacam ini bisa mengambil peran yang cukup banyak. Ya, yang pertama apa yang kemudian kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menggerakkan segenap potensi kita untuk terlibat membantu masyarakat, mulai dari mengedukasi bagaimana agar masyarakat itu bisa menjalani hidup sehat dan aman dari musibah COVID ini. Ya. Yang kedua, selain melakukan edukasi, kita juga memfasilitasi, misalnya masjid-masjid kita agar tidak menjadi pusat penularan, ibadah kita alihkan di rumah. Tetap kita dorong untuk melaksanakan ibadah secara maksimal, tapi kita alihkan di rumah. Sekolah-sekolah kita alihkan dari sekolah yang berkumpul kemudian daring jarak jauh. Nah, yang ketiga, selain fasilitasi, kita juga memberikan bantuan layanan langsung. Ya, saya cukup bersyukur ya, teman-teman dan jamaah semuanya, bahwa seluruh titik unit dakwah Perserikatan Muhammadiyah ini bergerak melakukan itu. Ya. Jadi instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah itu penting, tetapi sesungguhnya secara internal ya, detak jantung dan nafasnya Muhammadiyah ini memang sudah nafas yang peduli. Sehingga begitu ada ini kita perlu melakukan penggalangan bantuan, itu ranting itu belum sempat mendapatkan surat dari struktur di atasnya sudah langsung bergerak. Begitu suratnya datang, oh itu sudah jalan kita begitu. Karena apa? Karena memang ini menjadi nafas Muhammadiyah. Dalam beragama itu selain ibadah ritual juga kepedulian. Ini. Dan yang membedakan, kalau pertanyaannya yang membedakan dengan partai apa, tentu berangkatnya berbeda. Kalau gerakan kita ini gerakan Islam, kita berangkat melakukan kepedulian ini karena keyakinan. Karena keyakinan. Kita meyakini bahwa tugas hidup kita ya untuk melakukan itu. Coba, untuk melakukan apa gitu? Dalam situasi seperti ini, kalau kita tidak melakukan itu, kita melakukan apa? Sejak awal beragama kita ini harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Ya. Itu tergambar kalau kemudian kita membaca rumusan Muhammadiyah itu, ada muqaddimah anggaran dasar itu. Poin pertama, hidup manusia harus bertauhid. Poin kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Itu sejak di pendahuluan ADART-nya sudah begitu. Jadi beragama yang memasyarakat, yang peduli ini sudah menjadi nafasnya Muhammadiyah. Nah, yang menarik lagi di Muhammadiyah ini, dakwah kita ini kita lembagakan. Jadi insya Allah lebih permanen. Misalnya ya, ini momentum musibah wabah ini di beberapa tempat justru melahirkan amal usaha baru. Dalam bentuk apa? Misalnya tokomu misalnya ya, ada toko Muhammadiyah. Kenapa? Karena orang menggalang sembako, mengumpulkan, harus beli di sana sini jauh. Lah ini muncul inisiasi, kita membuat toko yang lebih murah, lebih mudah mendapatkannya, dan kita bisa memberikannya lebih banyak. Ya, jadi saya kira nafas beragama yang selalu peduli pada sesama ini perlu selalu kita pertahankan. Nah, terima kasih Ustadz, itu pertanyaan jawaban dari Ustadz ya. Ini ada Ustadz, pertanyaan dari Imawati Andini Ustadz, dari Burau Kalimantan. Beliau ini mahasiswi di UAD. Nah, Imawati Andini bertanya Ustadz, pemberdayaan sosial yang cocok di masa pandemi COVID-19 ini apa Ustadz bagi Muhammadiyah dan seterusnya gitu Ustadz? Yang cocok ya? Iya, yang cocok gitu Ustadz. Ya, kita kenali dulu persoalan yang muncul dalam masa pandemi ini apa? Persoalan yang muncul adalah orang takut untuk keluar rumah misalnya. Kemudian orang mengalami kekurangan pendapatan misalnya. Nah, maka yang cocok adalah bagaimana amal sosial yang membuat kita itu bisa survive di tempat kita. Nah, belakangan misalnya ya kalau bantuan-bantuan yang sifatnya tunai sembako yang diberikan itu sesungguhnya bantuan yang bersifat ad hoc ya, yang hanya sesaat,
kondisi darurat, tetapi itu nggak bisa berkepanjangan. Gitu. Nah, yang bisa jangka panjang apa? Bagaimana kita membangun kemandirian di tempat kita. Di beberapa tempat misalnya saya sudah mulai ada inisiasi melatih masyarakat untuk kembali bertanam. Ini di cabang di Jogja ini ada satu cabang di Banguntapan Utara, itu Lazismunya itu sudah membuka donasi bibit tanaman. Kemudian sudah membuka kesempatan warga yang ingin berlatih kemarin itu selain menanam ya, ada ternak lele di ember yang kecil gitu. Kemudian di atasnya bisa sekalian untuk tanaman begitu. Nah, ini kan model-model kreatif yang bisa dikembangkan di masyarakat. Nah, Muhammadiyah itu bisa memfasilitasi itu untuk melakukan pelatihan, untuk memberikan permodalan, tentu dengan ya terbatas ya begitu. Atau kalau bentuk-bentuk yang lain, ya saya kira sekolah-sekolah kita pun mengajari bagaimana kita bisa tetap belajar di rumah dengan teknologi informasi yang semakin hari kita semakin terampil menggunakannya. Begitu Mas saya. Iya, terima kasih Ustaz jawabannya. Ini ada Ustaz dari channel YouTube Ustaz, ya, dari Muhammadiyah Banguntapan Utara. Ini bertanya tentang apa yang dilakukan MPS DIY untuk mengurus korban narkotika pemerkosaan yang dijauhi oleh masyarakat Ustaz. Apa MPS DIY untuk mengurus korban narkotika pemerkosaan yang dijauhi oleh masyarakat? Ya. Ya, Ustaz. Jadi di antara penyandang masalah kesejahteraan sosial kita ini memang banyak sekali. Di antaranya ada korban narkotika, kemudian ada korban-korban kekerasan. Nah, tentu majelis pelayanan sosial ini tidak bisa bekerja sendirian. Ya. Terkait dengan advokasi yang bersifat hukum, kita berkomunikasi dengan majelis hukum. Muhammadiyah ini kan punya 19 majelis dan lembaga. Ya. Yang berkaitan dengan regulasi, kita berkomunikasi dengan majelis lembaga hikmah dan kebijakan publik. Dan ini sudah kita lakukan kemarin di antaranya, tapi memang belum semua ya, belum semua. Nah, terkait dengan kekerasan terhadap rumah tangga, kita berkomunikasi dengan Aisyah. Jadi memang ini berjejaring, hal yang bersifat misalnya pertolongan pertama begitu. Nah, MPS ini pada pertolongan pertamanya, kemudian ini harus dilanjuti ke ranah hukum. Ini kita berkomunikasi dengan Majelis Hukum dan HAM. Wah, ini harus terkait dengan regulasi, perda misalnya. Kita berkomunikasi dengan lembaga hikmah dan kebijakan publik. Dan kita berhasil kemarin pengalaman pertama untuk raperda lansia, kita sudah jalan itu bersama LHKP. Nah, tentang korban narkotika memang sementara ini kita belum banyak menyinggung ya. Yang baru kita lakukan terkait dengan narkotika itu kampanye untuk menjauhi. Kalau terkait dengan korban narkotika sampai hari ini kita belum banyak menyentuh. Nah, ke depan memang kita berharap di DIY ini Muhammadiyah bisa memiliki satu semacam lembaga kesejahteraan sosial yang terkait dengan rehabilitasi para korban itu. Nah, ini sedang kita pikirkan Mas ke depan, karena ini tidak sederhana. Di antara beberapa PMKS, korban narkotika ini termasuk yang tidak sederhana, dan kita sedang berkomunikasi dengan dinas sosial terkait ini. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini sebelum kita menyapa jamaah Zoomiyah Ustaz, ada yang bertanya lewat Zoomiyah nih Ustaz. Tapi terlebih dahulu ada pertanyaan dari Imawati Fitriana Damarita. Ini dari Babarsari Sleman Ustaz. Ini bertanya tentang hubungan pemberdayaan sosial Orpam dengan MPS itu apakah sudah sejalan Ustaz? Oh iya. Ustaz. Pertanyaan kalau sudah jalan atau belum, sudah sejalan ya. Okay. Kita satu pemikiran bagaimana agar berislam kita ini bisa menyapa masyarakat yang membutuhkan. Nah, tapi memang perlu terus ditingkatkan. Misalnya sebelum ini kita sudah bekerjasama dengan teman-teman Ortom Pemuda Muhammadiyah, bagaimana bisa bersama-sama
menggarap masyarakat miskin di pedesaan. Kemudian kita pernah dengan teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk mendampingi panti asuhan, mulai dari pendataan, kemudian sampai pelatihan tenaga kesejahteraan sosial. Ya, tapi memang harus terus ditingkatkan, dan menurut saya ini potensi besar gitu. Nggak bisa kita lagi majelis ini nggak bisa bekerja sendirian gitu. Teman-teman Ortom punya segmen masing-masing. Ya, khususnya IMM ini ya, saya sebut langsung ya, IMM ini kan tempatnya di kampus, banyak fakultas, tentu banyak ahli dan calon-calon profesional. Nah, persoalan-persoalan sosial yang terkait dengan kemiskinan, dengan keterbelakangan ini harus melibatkan mereka ini ke depan. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini mungkin kita menyapa dulu biar interaktif dengan jamaah Zoomiyah dengan Imawan Akhda dari Brebes. Ini Imawan mahasiswa dari Stikes Surya Global, Ustaz. Monggo Imawan Akhda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terdengar Imawan? Monggo disampaikan pertanyaannya. Siap. Ustaz mau bertanya nih Ustaz, terkait dengan mungkin salah satu program MPS, apakah ada yang nantinya memberdayakan atau menangani teman-teman kader baik mungkin IMM, IPM yang mungkin berada di Jogja, kemudian orang tua ataupun dia sendiri terkena pandemi, apakah ada dalam tanda kutip bantuan dari Muhammadiyah sendiri kepada kader-kader kita? Karena selama ini beberapa kader kita mungkin yang di non PTM agak terabaikan, Ustaz. Karena kemarin saya menemukan 2 kader yang kebetulan ingin dalam tanda kutip pengen sembako, ya ini saya carikan. Nah, apakah ada program mungkin MPS atau mungkin dari PWM sendiri untuk menangani kader-kader yang mungkin kekurangan dalam tanda kutip sembako dan lain sebagainya? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Iman Akhda. Monggo Ustaz, bisa dijawab. Begini, apa yang dilakukan majelis di masa pandemi ini tergabung di dalam MC3, Muhammadiyah COVID Command Center. Jadi kalau dalam kebencanaan Muhammadiyah ini kan buat bendera omor ya, One Muhammadiyah One Respon. Jadi kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau terkait dengan kader yang memang sedang membutuhkan begitu, saya kira itu bisa menjadi prioritas. Jadi, tetapi harus jelas dulu itu posisinya di mana begitu. Kemudian ketika mau menyapa pun kita tahu tempatnya di mana. Karena di cabang-cabang kita, termasuk yang paling dekat di sini itu cabang itu membuat prioritas yang diberi santunan. Yang pertama adalah orang-orang yang memang bekerjanya itu ya bergantung di Muhammadiyah. Gitu. Misalnya dia memang bekerja hanya di amal usaha Muhammadiyah. Ya ini menjadi prioritas untuk dibantu. Yang kedua, para aktivis yang selama ini menggerakkan Muhammadiyah, dia terdampak, ini harus dibantu agar aktivitasnya tetap bisa jalan. Oh ya, bisa ke sana ya. Ini prioritas. Baru kemudian setelah ini kita ke masyarakat luas. Nah, kalau tadi ada Mas siapa tadi dari Brebes tadi, Mas Akhda. Mas Akhda tinggal di sini. Saya kira nanti bisa menyampaikan posisinya di mana, itu masuk cabang ranting mana, kita bisa libatkan dan bisa kita undang untuk ya agar jangan sampai kemudian kader kita terlantar begitu ya. Jadi setelah ini bisa kemudian berkomunikasi dengan kami di MPS atau di MC3. Begitu, Mas. Terima kasih, Ustaz. Mungkin itu jawaban dari Ustaz kita, Imawan Akhda. Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi, Ustaz, sebelum kita tutup, Ustaz. Ini kan tadi disampaikan tentang saleh sendirian, gitu, Ustaz. Yeah. Nah, karena Al-Quran juga menyatakan kita tidak bisa saleh sendiri, gitu loh. Nah, banyak nih, Ustaz, dari kalangan umat ini saleh sendiri, gitu, Ustaz. Kira-kira apa sanksi Al-Quran, Ustaz?
Ya, itu persoalan pemahaman ya. Bagaimana agar kita memahami agama kita ini lebih komprehensif, agar jadi gini, ada ungkapan menarik. Perahu itu dibuat bukan hanya untuk diikat di pelabuhan, tetapi harus mengarungi samudera, apapun resikonya. Nah, manusia ditaruh di bumi ini bukan sekedar untuk berdiam diri atau berasik-asik dengan Tuhan saja, tetapi harus menyapa kehidupan, terlibat di sana, membangun kehidupan yang lebih baik. Gitu. Itu memang tugas manusia di bumi, ya untuk itu begitu. Bukan untuk sekedar dia asik sendiri dengan ibadahnya. Yeah. Nah, itu kira-kira. Ya Ustaz, mungkin ini karena kita terbatas oleh waktu dan kita menjelang berbuka nih Ustaz. Ini ada mungkin Ustaz sedikit dulu Ustaz, sampai 3 menit atau 4 menit closing statement dari Ustaz untuk kita mengakhiri nanti kajian kita pada sore hari ini Ustaz. Monggo Ustaz. Ya. Pemirsa virtual yang dirahmati Allah, sore hari ini saya kira menjadi momen untuk kita mengingat kembali bahwa hidup kita di dunia ini mengemban misi. Misi pertama adalah misi pengabdian kepada Allah, misi kedua adalah misi kekhalifahan di dunia. Nah, keduanya harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin, menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi khalifah Allah yang terbaik juga. Jadi hamba Allah kita harus taat, tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah. Menjadi khalifah Allah kita harus menciptakan kebaikan-kebaikan, membangun kemaslahatan-kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya di tempat kita berada. Sehingga ada satu ungkapan yang menarik bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang datangnya menangis disambut dengan senyum. Seburuk-buruk orang itu orang yang saya ulangi. Sebaik-baik orang yang datangnya menangis disambut dengan senyum, perginya tersenyum diantar dengan tangis. Apa maknanya? Datangnya menangis itu ketika bayi lahir itu kan menangis ya, disambut dengan senyum, alhamdulillah ini bayinya sudah lahir sempurna baik gitu. Dan ketika pergi pada saat Allah mengambilnya itu tersenyum karena tenang begitu, diperlihatkan tempat yang indah pada yang akan ditempati setelah mati, tapi diantar dengan tangis. Kenapa? Karena orang merasa kehilangan. Nah, tentu kita berharap bahwa kita bisa menjadi hamba yang terbaik seperti itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memberikan hidup kita ini bermakna kepada orang lain. Beragama kita dekat dengan Allah, disayang oleh Allah, tapi juga bermakna kepada banyak orang, memberi manfaat pada banyak orang, dan kepergian kita membuat orang kehilangan. Saya kira itu, mudah-mudahan kita bisa beragama yang semacam itu. Terima kasih. Saya akhiri lagi. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Ustadz telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Tentunya kita tidak bisa soleh sendiri, tapi harus sosial kita harus berjalan gitu. Nah, jemaah rahimakumullah, begitu banyak tentunya yang bisa kita dapatkan ataupun kita pelajari pada sore hari ini. Mungkin karena terbatasnya waktu kita, maka jemaah rahimakumullah, pada sore yang berbahagia ini, jemaah virtual yang berbahagia, tentunya untuk kajian seterusnya akan selalu kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menayangkan melalui YouTube kajianmu, YouTube mediamu, Facebook Pemudamu DIY, Instagram Pemudamu DIY, Radiomu Jogja. Selalu pantengin ya jemaah rahimakumullah. Untuk kajian sore depan pada edisi yang ke-21, kita nanti akan bersama dengan Ustadz Agus Salim. Temanya tentang penentuan awal bulan Qamariyah. Beliau Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mengakhiri, bagi jamaah rahimakumullah yang ingin mendonasikan hartanya bisa melalui lembaga Laismu DIY yang tertera di bawah ini jamaah rahimakumullah.
Nah, mungkin sekian dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri, nasrun minallah qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Cukup nih. Ya.